Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Sinti Kerito dengan NIM 43224047 dari kelas 1C TKI. Di video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah K3L, mengenai konsep dasar K3L, budaya K3L di institusi, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur K3L. Keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan atau K3L adalah upaya untuk menciptakan keadaan aman, kondisi yang terlindungi secara fisik dan spiritual, keadaan terbebas atau terhindar dari berbagai keadaan yang tidak diinginkan, keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi di dalam kesatuan ruang dengan semua makhluk hidup untuk keberlanjutan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Adapun prinsip dari K3L yaitu yang pertama, semua kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat dicegah. Yang kedua, semua potensi bahaya harus diidentifikasi dan dikendalikan. Yang ketiga yaitu K3 adalah bagian integral dari perilaku, tanggung jawab, dan peran setiap tenaga kerja. Yang keempat, setiap tenaga kerja harus mempunyai rasa memiliki dan berpartisipasi. Yang kelima, setiap tenaga kerja harus memimpin, mengatur dirinya sendiri, dan mengoreksi satu sama lain. Dan yang keenam, K3 adalah good for business success, vitality, and sustainability. Tujuan K3L 1. Melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja tersebut. Yang ketiga, memelihara sumber produksi agar dapat digunakan secara aman dan efisien. Pentingnya K3L yaitu yang pertama, menyelamatkan karyawan dari sakit, kesedihan, kehilangan masa depan, dan kehilangan gaji atau nafkah. Yang kedua, menyelamatkan keluarga dari kesedihan, masa depan yang tak menentu, dan kehilangan pendapatan. Yang ketiga, menyelamatkan perusahaan dari kehilangan tenaga kerja, pengeluaran biaya akibat kecelakaan, kehilangan waktu karena terhentinya kegiatan, melatih atau mengganti karyawan yang celaka, bahkan bisa sampai terhentinya produksi. 4. Dasar hukum yang sering menjadi acuan mengenai K3. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang pengesahan ILO Convention. Nomor 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 05 Men 1996 tentang Sistem Manajemen K3. 2. Budaya K3L di institusi. Mengapa kecelakaan bisa terjadi? Secara umum, karena belum terbentuknya budaya keselamatan kerja pada sivitas akademika. Budaya K3 adalah budaya organisasi yang dapat mempengaruhi sikap, keyakinan, norma, persepsi, dan perilaku yang berkaitan dengan meningkatkan atau menurunkan resiko atau selamat. Adapun yang menjadi kunci dari budaya K3 yaitu yang pertama, komitmen dari pimpinan perusahaan. Yang kedua, kepatuhan atau compliance. Yang ketiga, kesadaran atau awareness dari tiap pekerja. Yang keempat, hasrat atau passion dari profesional di bidang K3. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, kepemimpinan yang proaktif dalam K3. Kedua, karyawan yang sadar K3. Yang ketiga, sistem K3 yang efektif. Dan yang keempat, lingkungan yang aman dan sehat. Manfaatnya yang pertama, meningkatnya keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, meningkatnya produktivitas. Tiga, meningkatnya citra perusahaan. Yang keempat, meminimalisir kecelakaan akibat kesalahan atau kelalaian. 5. Meningkatnya kesadaran akan bahaya melakukan kesalahan.
Yang keenam, mendorong pekerja untuk melakukan tindakan sesuai SOP. Adapun faktor yang memengaruhi yaitu sikap pimpinan, kebijakan dan prosedur K3, pelatihan K3, dan penghargaan dan sanksi. Tren budaya keselamatan kerja. 1. Fokus pada preventif dan prediktif dengan identifikasi potensi bahaya. 2. Implementasi 5S dengan memperbaiki efisiensi dan mengurangi potensi bahaya. 3. Peningkatan budaya K3 dengan memastikan keselamatan. 4. Penggunaan teknologi untuk peningkatan K3. 5. Perlindungan karyawan dengan APD, lingkungan kerja, dan sistem jaminan sosial. Yang keenam, implementasi manajemen risiko dengan identifikasi, menangani risiko. 7. Peningkatan kompetensi K3 dengan pelatihan. Adapun cara membangun sistem dan budaya K3 yaitu: pertama, membentuk organisasi pelaksana. 2. Membangun sistem regulasi, sosialisasi, dan sanksi. 3. Membangun budaya dan infrastruktur. 3. Peraturan perundangan K3. Tujuan utama dalam penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yaitu: 1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. 2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. 3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Jenis peraturan perundangan K3. Yang pertama, Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum untuk keselamatan dan kesehatan kerja K3 diawali oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang berisi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan menghidupi yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 dan 87. Peraturan ini membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yaitu: tempat kerja, pengurus, pengusaha, direktur, pegawai pengawas, dan ahli kesehatan kerja. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi K3 pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.